Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kamu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk menjalani kehidupan yang melelahkan ini. Saya Rizka Febriani akan menemani kamu selama 10 menit ke depan di Radio Pemuda Sarjana. Sudah hampir 1 tahun Corona menyapa dunia. Awalnya virus ini ditemukan di Wuhan dan secara cepat menyebar ke seluruh dunia. Total kasus untuk seluruh dunia sekitar 69,1 juta kasus, yang sembuh sekitar 44,5 juta, dan yang meninggal dunia sebanyak 1,57 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia, lebih kurang ada 593.000 total kasus, sembuh sebanyak 487.000, dan yang meninggal dunia lebih kurang 18.000 juta jiwa. Saya akan menginformasikan kepada Anda mengenai vaksin corona dan juga gejala terbaru dari virus corona ini. Berita pertama mengenai vaksin corona. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 untuk bisa dapat digunakan di Indonesia. Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, serta Sinovac Biotech. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0127-Menkes-9860-2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Indonesia harus menyediakan sebanyak 246 juta dosis vaksin untuk kebutuhan masyarakatnya. Saat ini, pemerintah memastikan sudah melakukan pemesanan sebanyak 155 juta dosis vaksin. Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, sampai saat ini pemerintah sudah melakukan pemesanan vaksin sebanyak 155 juta dosis, dengan adanya potensi tambahan sebanyak 116 juta dosis. Vaksin yang diproduksi oleh Novavax akan dipesan oleh pemerintah sebanyak 30 juta dosis, dengan estimasi kedatangan di Indonesia pada kuartal 2 2021 hingga kuartal 4 2021. Namun, ini belum ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan. Untuk vaksin yang diproduksi oleh Pfizer dan AstraZeneca, Indonesia berencana untuk memesan 50 juta dosis, yang saat ini masih dilakukan negosiasi. Untuk vaksin yang diproduksi oleh COVAX atau Gavi, pemerintah Indonesia berencana untuk memesan sebanyak 16 juta dosis. Saat ini, pemesanannya sudah dikirim pada 7 Desember 2020 lalu. Sedangkan vaksin Sinovac tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020. Jumlah yang datang sekitar 1,2 juta dosis, dan rencananya akan dikirim kembali sebanyak 1,8 juta dosis yang akan dikirim pada Januari 2021. Pemerintah juga akan memesan sebanyak 122,5 juta dosis yang kemungkinan akan datang ke Indonesia secara bertahap hingga Januari 2022. Vaksin Sinovac adalah vaksin yang berjenis inactivated vaksin. Artinya, vaksin yang menggunakan versi lemah atau inaktivasi dari virus untuk memancing respon imun. Meski vaksin COVID-19 Sinovac sudah tersedia di Indonesia, program vaksin ini tidak bisa langsung dimulai begitu saja. Vaksin ini harus terlebih dahulu mendapatkan izin darurat atau yang disebut dengan Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di Indonesia, PT Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac agar Bio Farma bisa memproduksi vaksin yang bernama CoronaVac. Oleh karena itu, uji klinis fase 3 dilakukan di Indonesia. Untuk pengujian klinis di Indonesia, Bio Farma bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang menyiapkan uji klinis vaksin COVID-19 yang dimulai pada 14 Agustus lalu dan disuntikan kepada 1.620 relawan di Kota Bandung. Namun, apakah vaksin tersebut efektif? Dilansir dari kompas.com, Sinovac Biotech memberikan pernyataan terbaru mengenai efektivitas vaksin virus corona yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Juru bicara Sinovac menyebutkan hingga saat ini belum diketahui kemanjuran dari vaksin tersebut. Menurut Sinovac, angka 97% mengacu pada tingkat serokonversi yang terpisah dari kemanjuran vaksin.
Pasalnya, tingkat serokonversi yang tinggi tidak berarti bahwa vaksin tersebut efektif melindungi orang dari virus corona. Dikutip dari Reuters, Selasa 8 Desember 2020 malam, PT Bio Farma menyebut bahwa kemanjuran vaksin Sinovac belum bisa ditentukan. Klarifikasi ini juga dipublikasikan melalui akun Twitter Bio Farma. Bio Farma menyebutkan, laporan sementara uji coba tahap 3 diharapkan akan tersedia pada Januari 2021. Bio Farma mengatakan, 1.600 relawan yang diuji tidak menunjukkan efek samping yang serius. Apakah vaksin tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat? Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk menyuntikkan vaksin. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 32 juta orang mendapatkan vaksin secara gratis dan sebanyak 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin tersebut. Berdasarkan paparan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, ada 5 kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas vaksinisasi COVID-19. Kelompok pertama yaitu garda terdepan, kelompok kedua yaitu tokoh agama atau masyarakat dan juga perangkat daerah, kelompok ketiga yaitu guru atau tenaga pendidik, kelompok keempat yaitu aparat pemerintah dan peserta BPJS PBI. Dan yang terakhir yaitu masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya. Lalu, berapakah harga vaksin tersebut? Bio Farma telah menetapkan harga vaksin COVID-19 Sinovac seharga Rp200.000 per dosis. Dikutip dari Kompas.com, harga tersebut lebih murah daripada yang dipasarkan di Cina, yaitu sekitar $29,75 Amerika Serikat atau sekitar Rp421.000 per dosis. Sementara itu, vaksin Moderna yang mengklaim memiliki efektivitas 94% memiliki harga $37 Amerika Serikat atau sekitar Rp526.000. Lalu vaksin Pfizer-BioNTech yang memiliki tingkat efektivitas 95% disebutkan hanya dibanderol $20 Amerika Serikat atau sekitar Rp283.000 per dosis. Sedangkan vaksin Johnson & Johnson harganya dipatok $10 Amerika Serikat atau sekitar Rp141.000 per dosis. Sedangkan vaksin AstraZeneca yang dibuat bersama Universitas Oxford dan memiliki efektivitas rata-rata 70% dihargai hanya $4 Amerika Serikat atau sekitar Rp57.000. Dan yang terakhir yaitu vaksin Novavax dipatok dengan harga $16 Amerika Serikat atau sekitar Rp226.000 per dosisnya. Berita kedua yaitu gejala baru dari COVID-19. Gejala COVID-19 pada masing-masing orang memiliki respon yang berbeda. Sebagian orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum ditemui adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri pada tenggorokan, diare, konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya indera perasa dan penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki. Gejala yang serius meliputi kesulitan bernafas atau mengalami sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Namun, sekarang muncul gejala baru, yaitu delirium. Dikutip dari Urec Alert, sebuah studi terbaru pada bulan November menemukan delirium sebagai salah satu gejala awal COVID-19, khususnya pada kelompok lansia. Menurut Mayo Clinic, delirium adalah gangguan serius pada kemampuan mental yang mengakibatkan kebingungan berpikir dan berkurangnya kesadaran terhadap lingkungan. Peneliti menduga virus corona juga turut mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengakibatkan perubahan neurokognitif seperti sakit kepala dan delirium. Ini disinyalir terjadi akibat kurangnya pasokan oksigen pada otak
dan peradangan jaringan otak akibat badai sitokin yang dipicu oleh virus. Gejala seseorang yang mengalami delirium yaitu: pertama, sulit fokus dan mudah teralihkan. Yang kedua, yaitu suka melamun dan lambat dalam bereaksi. Yang ketiga, yaitu daya ingat yang menurun. Yang keempat, kesulitan dalam berbicara. Yang kelima, sering berhalusinasi. Yang keenam, mudah tersinggung dan moodnya berubah secara mendadak. Yang kedelapan, yaitu sering gelisah. Dan yang terakhir, kebiasaan tidurnya berubah. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, Anda dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu rajin mencuci tangan. Gunakan sabun dan air untuk mencuci tangan Anda, atau cairan pembersih tangan yang berbahan alkohol, atau yang disebut dengan hand sanitizer. Yang kedua, yaitu selalu jaga jarak dengan orang lain, apalagi dengan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, yaitu selalu gunakan masker jika Anda keluar rumah. Yang keempat, yaitu jangan sentuh mata, hidung, maupun mulut Anda. Saat Anda batuk dan bersin, usahakan menutup mulut dan hidung Anda dengan menggunakan lengan atau tisu. Berikutnya, jangan keluar rumah jika Anda merasa tidak enak badan. Dan jika Anda merasakan demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Semoga video ini bermanfaat. Saya Rizka Febriani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.